Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Vario 125 LED, di mana kondisi permasalahan Honda Vario ini kondisinya air radiator cepat habis. Jadi penyakitnya, kondisi motor ini hidup, namun permasalahannya ini banyu radiator atau air radiator ini setiap dipakai untuk jalan beberapa meter, katakanlah di bawah jalan sebentar, itu air radiator langsung mendidih, langsung habis, dan tanda simbol di bagian sepedo itu nyala. Intinya seperti itu ya. Intinya di bagian banyu radiator cepat habis dan simbol radiator itu nyala. Jadi nggak logika kalau banyu radiator sudah dipenuhi, di bawah jalan sebentar berapa meter, kena panas sebentar, tiba-tiba habis dan simbol nyala. Setelah kita amati di bagian-bagian blok ini ya, ini sepertinya kayak pernah dibongkar, habis dibongkar. Nah, ngelihat lemnya baru ini kelihatan mesin habis dibongkar, bukan dari masih standar pabrik. Kita nanti akan analisa dulu di bagian packing blok ya, packing di bagian kop. Kita nanti akan lihat, karena sering kita mengalami kelasnya Honda Vario 125, Vario 150, Vario 110. Intinya rata-rata untuk Vario penyakitnya sama, banyu radiator cepat habis atau air radiator cepat habis, dan itu nggak logika. Dalam arti habis diisi penuh, di bawah jalan sekitar berapa kilo, kondisi mesin panas, nah tiba-tiba banyu radiator hilang, menguap entah kemana. Dan sebelum membongkar seperti ini, kita dulu pernah ngecek. Biasanya kalau yang bermasalah seal water pump itu banyu radiator itu masuk ke dalam ruang oli, dan kita juga sudah cek tadi, olinya nggak masalah, olinya masih normal. Berarti ini yang bermasalah di bagian packing kop. Kita mau nggak mau harus bongkar bagian kop, klep, nanti kita cek apakah ada permasalahan atau tidak. Cuman yang pernah kita alami itu di bagian packing kop yang bermasalah. Nah, ada penyakit lain lagi. Di bagian kop itu ada packing, ada permukaan kop sama blok itu harus rata. Nah, yang terjadi pada motor ini, yang pasti radiator cepat habis. Kita nanti akan pastikan apakah di bagian blok sama kop ini ada yang melengkung, dalam arti ada yang cacat. Misalnya ada timbul pertanyaan, kenapa blok atau kop bisa, katakanlah ini masih motor baru, kenapa bisa rusak mas, gitu kan. Oke, sedikit kita jelaskan kenapa blok atau kopnya Vario itu sering bermasalah di saat kondisi air radiator berkurang. Oke, kita sedikit jelaskan bahwa blok dan kopnya Honda Vario itu bahannya sangat mudah untuk memuai. Bisa dibilang kena panas yang berlebihan tanpa didinginkan oleh banyu radiator itu akan memuai, dan pemuaian itu enggak rata. Nah, di sini timbul permasalahan setiap air radiator mulai berkurang atau bahkan sempat habis, itu jangan disepelekan, karena yang akan berakibat fatal seperti ini. Bisa kita saksikan, ini kondisi kop setelah kita buka. Nah, seperti ini kelihatan, bisa teman-teman saksikan bagian tengah linearnya ini kelihatan hitam. Logikanya kalau seandainya pinggirnya ini rata dengan kondisi putih, katakanlah dia nggak tersentuh dengan bocornya kompresi, dia akan warna putih, warna bersih, keraknya juga putih, dan itu diiringi oleh yang belakang, bagian blok atau kopnya. Oke. Sedikit penjelasan sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan, bisa memahami. Kita bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Kita berniat untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang kita alami ini pernah dialami teman-teman semua. Dan mungkin sampai sekarang belum ketemu penyakitnya, monggo ikut nimbrung di sini. Nanti kita jelaskan dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita kembali ke video. Bisa teman-teman saksikan, ini adalah bloknya yang bermasalah. Oke, kenapa bisa timbul atau kita sebut bloknya bermasalah? Oke, kita lanjut, kita jelaskan duduk permasalahan di sini.
Kenapa Honda Vario 125 banyu radiator itu nggak logika, cepet habis terus dan cepet panas. Oke, kita koreksi dulu di bagian Honda Vario ini ya. Apakah nanti kita cukup mengamplas di bagian kop ataukah kita nanti bawa ke tukang bubut. Nah, ini bisa teman-teman saksikan. Ini blok atau bagian burengnya yang sudah kita amplas. Karena amplasnya terlalu lama prosesnya, habis itu juga memakan waktu lama. Jadi kayak kita membongkar mesin, memisahkan bodi sama mesinnya kita skip, nggak masuk ke video karena itu bisa dibilang kerjaan sepele dan itu cukup memakan waktu. Kita persingkat, kita langsung lepaskan mesin dari bodi, lanjut ke step kedua bahwa ini, nah sekali lagi teman-teman saksikan, ini adalah kondisi blok yang sudah diamplas bersih, baik linear dalam ataupun luar, kondisinya sudah rata. Dan ini berarti sudah selesai. Penyakitnya yang pertama itu bagian kopnya melengkung. Nanti lanjut kedua, bagian blok, bagian kopnya yang penutupnya ini harus rata juga. Oke, bisa teman-teman saksikan. Ini adalah kondisi sudah kita pasangi. Nah, ini sudah kita amplasi, sudah kita pasangi. Dan nanti tinggal blok bagian depan. Yang bagian klep-klepnya itu kita juga bersihkan sedikit, amplasi, dan kita siap masang kembali. Apapun caranya, apapun kondisinya, kalau seandainya ini nggak dibubut, nggak diamplas dulu, cuman sekedar ganti packing, pasti akan bermasalah. Hal yang sama dalam waktu dekat. Misalnya habis dibongkar dari bengkel, kalau ini nggak diamplas sekalian, pasti nanti lama-lama akan bermasalah dan itu akan menghantam oli. Kondisinya mesin cepat panas dan resikonya cukup tinggi. Makanya jangan sepelekan kondisi motor yang sekiranya ada yang bermasalah, sinyal yang bermasalah ataupun intinya yang lain yang sekiranya menyebabkan kondisi piston sama ring ini cepat aus. Oke, kita lanjut ke video. Kita sudah menganalisa tadi ya dari awal bahwa motor Vario 125 LED ini kondisinya motornya mogok, hidup pun juga nggak normal ya. Nah, kita tinggal pasangi kembali. Klep-klep sudah kita pastikan nggak ada yang bocor dan ring piston juga nggak terurai. Oke, step by step ini penyakitnya sudah selesai ya, sudah kita temukan dan ini tinggal pemasangan kembalinya kondisi semula. Oke, kita pasang pin dowelnya dulu atau bos-bosnya di sini. Nah, oke, ini bagian bloknya.
Oke, ini tinggal mengelem bagian paging. Habis itu disambung, dipasang seperti semula. Jangan lupa lemnya harus rata. Jangan terlalu banyak, yang penting rata. Karena terlalu banyak itu untuk kelasnya di luar matic masih bisa. Oke, selesai ini kita Oke ya, jadi penyakitnya sudah kita analisa, sudah ketemu. Intinya bermasalah di bagian kop melengkung dan paginya kita ganti. Oke, permasalahan banyu radiator cepat habis. Silahkan ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit berbagi, ada pengalaman, mudah-mudahan ada yang bisa digunakan. Dan kurang dan lebihnya kita dalam membuat video, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tes bagian terakhir, yaitu nanti dihidupkan. Oke, terima kasih, matur nuwun, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.